Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya Bagus Alamin, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan dari review sebuah buku yang berjudul Sains dan Peradaban dalam Islam karya Syed Hussein Nasr. Baiklah, sebelum masuki ke dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengenal sosok Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr lahir di kota Tehran, Iran pada tanggal 7 April 1933. Ayahnya seorang ulama terkenal di Iran dan juga seorang guru dan dokter pada masa dinasti Qojor bernama Syed Waliullah Nasr. Sebutan dengan gelar Syed adalah sebutan kebangsawanan yang dianugerahkan oleh Raja Syekh Reza Pahlavi kepada keduanya. Syed Hussein Nasr merupakan cendekiawan yang piawai dalam bidang filsafat dan sejarah ilmu, serta sosok yang otoritatif untuk berbicara tentang perjumpaan antara tradisi dan modernitas Timur dan Barat. Posisi ini ditambah perspektif tradisionalnya menjadikan pemikiran Nasr tentang ilmu mempunyai karakter tersendiri. Nasr menekuni History of Science and Philosophy dengan titik tekanan pada Islamic Science and Philosophy di Universitas Harvard hingga meraih gelar PhD pada tahun 1958. Reputasinya sebagai seorang sarjana dan ahli ilmu Islam dapat dilihat dari sejumlah besar buku mengesankan yang ditulisnya. Tulisan-tulisannya antara lain Knowledge and the Secret, kemudian The Need for a Secret Science, dan Science and Civilization in Islam, menunjukkan secara jelas bahwa ia merupakan salah seorang yang berkompeten untuk berbicara mengenai bangunan ilmu yang berbasiskan spiritual. Dengan bertitik tolak dari sisi lemah konsepsi manusia modern, terutama di barat tentang ilmu, Nasr berusaha merekonstruksi bangunan ilmu Islam yang didasarkan pada ide kesatuan yang merupakan jantung wahyu Islam. Baiklah, memasuki pembahasan pada pagi hari ini, yaitu prinsip-prinsip dasar Islam. Sejarah sains sering ditinjau pada masa kini sebagai kemajuan dari teknik dan penghalusan metode kuantitatif dalam mempelajari alam. Pandangan seperti ini menganggap konsepsi sains sekarang sebagai satu-satunya yang berlaku. Karena itu, orang mengukur sains dari peradaban lain dengan sains modern dan mengevaluasinya, terutama menurut perkembangannya dengan berlalunya waktu. Tetapi, maksud kita dalam karya ini tidaklah meneliti sains Islam dari pandangan sains modern dan konsepsi sejarah yang evolusionis. Sebaliknya, kita akan memaparkan beberapa aspek sains Islam ditinjau dari pandangan Islam itu sendiri. Kemudian, bagi seorang Muslim, sejarah adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang tidak sedikit pun mempengaruhi dasar-dasar Islam yang non-temporal. Ia lebih berkeinginan mengetahui dan menyadari dasar-dasar ini daripada memperhatikan originalitas dan perubahan sebagai kebajikan intrinsik. Lambang peradaban Islam bukanlah sebuah sungai yang mengalir, melainkan Ka'bah yang stabilitasnya melambangkan watak Islam yang permanen dan tak berubah-ubah. Kemudian seni dan sains dalam Islam berdasarkan paham kesatu paduan, sebuah unitas yang merupakan inti wahyu Muslim. Karena itu, untuk memahami sains Islam sampai ke dasarnya membutuhkan pengertian tentang beberapa prinsip Islam itu sendiri. Walaupun pemikiran ini mungkin sukar dinyatakan dalam istilah modern, keyakinan Islam tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya menyimpulkan dalam kesederhanaannya sikap dasar dan semangat Islam. Untuk menangkap hati Islam cukup menyadari bahwa Allah itu Esa dan bahwa Rasul sebagai sarana wahyu dan lambang segala makhluk diutus olehnya. Kita telah melihat bahwa seni sakral Islam ialah seni abstrak yang menggabungkan fleksibilitas garis dengan tekanan pada bentuk asli dan penggunaan bentuk beraturan geometris yang saling menjalin. Dari sini kita dapat melihat mengapa matematika mempunyai daya tarik kuat bagi kaum muslimin. Sifatnya yang abstrak memberikan jembatan yang dicari muslim antara multiplas dan unitas. Ia merupakan susunan lambang-lambang yang cocok bagi alam bagaikan kunci untuk membuka teks kosmos. Kita harus
bedakan dua macam matematika yang digunakan kaum muslimin. Yang satu adalah ilmu aljabar, yang satu selalu berhubungan dengan geometri dan trigonometri, yang lainnya ialah ilmu tentang angka-angka menurut sistem Pitagoras. Angka Pitagoras mempunyai aspek simbolis dan juga aspek kuantitatif, adalah proyeksi dari unitas yang bagaimanapun tak pernah meninggalkan sumbernya. Genosis di zaman Iskandaria menggunakan mitologi yang berbelit-belit sebagai sarana untuk menyatakan doktrinnya. Dalam Islam, simbolisme intelektif ini sering bersifat matematis, sedangkan pengalaman langsung seorang sufi seringkali diungkapkan dalam syair hebat seperti halnya syair Jalaluddin Rumi. Intelek tetap jadi dasar akal. Latihan akal sekiranya sehat dan normal, dengan sendirinya akan sampai kepada intelek. Itu sebabnya ahli metafisika muslim mengatakan bahwa ilmu rasional secara alami akan membimbing orang kepada keesaan ilahi. Kemudian berbagai perspektif di dalam peradaban Islam. Mengenai ajaran Greka, kaum muslimin membedakan dua aliran yang berbeda, masing-masing memiliki sains yang berlainan. Yang pertama ialah aliran Hermatis Pitagoras dengan pendekatan yang bersifat metafisis. Sains tentang alamnya tergantung pada penafsiran simbolik dari fenomena dan matematika. Aliran kedua, aliran silogistis rasionalistis dari pengikut Aristoteles. Pandangannya lebih bercorak filosofis tinimbang metafisis, dan sainsnya dengan begitu ditujukan untuk meletakkan segala sesuatunya pada satu tempat dalam satu sistem rasional daripada melihat hakikat samawi benda itu melalui penampilannya. Aliran pertama dianggap sebagai kelanjutan kebijakan nabi-nabi terdahulu, dan dalam peradaban Greka ia dipandang sebagai suatu yang berdasarkan ilmu ilahi tinimbang ilmu manusia. Aliran kedua dipandang mencerminkan upaya terbaik pemikiran manusia untuk sampai kepada kebenaran, usaha kebutuhan yang dibatasi oleh sifat terbatasnya akal manusia. Tokoh timur paling dikenal masyarakat barat yaitu Umar Khayyam, ahli matematika dan penyair luar biasa. Khayyam membagi orang yang mencari ilmu ke dalam 4 kategori. Yang pertama, ahli teologi yang menerima bukti-bukti bertentangan dan yang memuaskan dan menganggap pengetahuan seperti ini tentang Al-Khaliq telah memadai. Kemudian yang kedua, filosof dan orang terpelajar yang menggunakan alasan rasional dan yang ingin mengetahui hukum logika. Mereka tidak pernah puas hanya dengan argumen yang memuaskan. Kemudian yang ketiga, kaum Ismailiyah, yaitu kaum cabang dari Islam Syiah yang berkata bahwa jalan kepada ilmu tidak lain ialah menerima penjelasan dari sumber yang alim dan yang terpercaya. Kemudian kaum Sufi yang mengejar ilmu tidak dengan cara meditasi atau pemikiran logis, tapi dengan jalan menyucikan jiwa mereka dan pembersihan sifat dan pembawaan mereka. Mereka membersihkan jiwa rasional dari kotoran dunia dan jasadi hingga menjadi substansi yang murni. Kemudian memasuki bab pertama yaitu tokoh-tokoh universal sains Islam. Di sini kita akan mencantumkan beberapa tokoh-tokoh universal sains dalam Islam. Antaranya adalah Jabir ibnu Khayyam. Jabir ibnu Khayyam ialah pemula alchemy dalam Islam. Keluarganya berasal dari suku As di Arabia Selatan, yang pada masa kebangkitan Islam menetap di Kufah. Selanjutnya ia menetap di Kufah. Di sini ia melewati sebagian besar umurnya dan kemudian ke Baghdad, di mana ia mula-mula dikenal sebagai ahli alchemy di istana Harun ar-Rasyid dan bergaul erat dengan para menteri kaum Abbasiyah, golongan Barmakiyah yang sangat berkuasa ketika itu. Karya utama Jabir adalah 112 buku, yaitu buku tentang keseimbangan yang membahas teori keseimbangan termasyhur yang mendasari seluruh alchemy. Jabir tidak menulis tentang alchemy di bidang di mana ia merupakan tokoh yang terbesar di abad pertengahan, tapi juga menulis tentang logika, filsafat, ilmu medis, kemudian guna-guna, kemudian fisika dan mekanika. Selanjutnya ialah Abu Yusuf Yakub ibnu Ishaq al-Kindi.
dan masyhur beliau dipanggil dengan Al-Kindi. Al-Kindus dalam bahasa Latin yang dijuluki filosof bangsa Arab, berasal dari suku Arab Kindah. Nenek moyangnya berdiam di Kufa, ayahnya jadi gubernur di sana. Kemudian masa mudanya ia lewati di Kufa yang menjadi satu pusat sains. Ia mempelajari ilmu agama, juga filsafat dan matematika, dan khusus tertarik pada sains filosofis setelah pergi ke Baghdad. Al-Kindi tergolong filosofis saintis muslim pertama. Minatnya ensiklopedik, ia menulis sekitar 270 makalah yang sebagian besar kini hilang, mengenai logika, filsafat, fisika, semua bidang matematika dan juga musik, obat-obatan dan kehidupan binatang. Al-Kindi pendiri aliran filsafat paripatetik Islam dan sangat dihormati di Barat di abad pertengahan dan di masa Renaissance. Kemudian Abu Nasr Al-Farabi. Al-Farabi lahir di Farab, daerah Transoksiana, tempat ia hidup sampai setengah usianya. Ayahnya seorang jenderal yang sanggup memberinya kesempatan belajar dari guru-guru terbaik. Pada akhir hayatnya ia tertarik akan filsafat dan sains, tetapi tidak seperti banyak tokoh dalam sejarah Islam, ia tidak berminat pada ilmu medis. Al-Farabi adalah seorang pertama dalam Islam yang mengklasifikasikan sains itu seluruhnya, melukiskan batas masing-masing dan mengukuhkan dasar setiap cabang ilmu. Al-Farabi menulis karya bebas tentang fisika, matematika, etika, dan filsafat politik. Ia adalah seorang sufi praktis dan semangat sufi menjiwai karyanya. Ia juga seorang ahli teori musik terkemuka abad pertengahan dan beberapa karya musiknya tetap hidup dalam ritus persaudaraan sufi. Kemudian Abu Ali Al-Husain Ibnu Sina. Lahir dekat Bukhara dalam keluarga yang gemar sekali belajar. Ia mendapat pendidikan yang sangat baik, lebih lagi setelah keluarganya pindah ke kota Bukhara. Ayahnya mencarikan guru terbaik bagi anaknya yang istimewa dan berbakat, yang pada umur 10 tahun telah menguasai gramatika, sastra, dan malah sedikit teologi dan hafal Al-Quran. Pada usia 18 tahun, ia menguasai semua sains zamannya. Pada akhir hidupnya, ia menulis bahwa waktu itu ia hanya tahu apa yang dipelajarinya di masa mudanya. Ibnu Sina seorang yang energik sekali. Meski hidup dalam waktu penuh kegoncangan dan sering sibuk dengan soal negara, di antara karya-karyanya yang termasyhur adalah Konum, aturan pengobatan, yang merupakan ikhtisar pengobatan Islam dan diajarkan hingga kini di Timur. Karya kedua adalah ensiklopedinya yang monumental, buku penyembuhan atau Kitab Asy-Syifa. Pengaruh Ibnu Sina bagi Timur maupun Barat sangatlah besar. Dalam dunia Islam, semangatnya mendominasi aktivitas intelektual dari semua periode sesudahnya, sedangkan filosofi dan ilmu medisnya berlanjut sebagai pengaruh yang hidup pada masa kini. Di dunia barat ia dikenal sebagai pangeran para dokter dan mendominasi sains medis berabad-abad lamanya. Kemudian masuk ke dalam bab 2, dasar sistem pengajaran dan lembaga pendidikan. Klasifikasi sains menurut Al-Farabi sebagai berikut. Ilmu bahasa mencakup meliputi sintaksis, gramatika, pengucapan dan tuturan dan puisi. Sains persiapan meliputi aritmatika, geometri, optika, sains tentang langit, musik, ilmu tentang timbangan, ilmu membuat alat-alat. Kemudian fisika meliputi ilmu tentang prinsip-prinsip yang mendasari benda-benda alam, ilmu mineral, ilmu tumbuhan, dan ilmu hewan. Kemudian metafisika meliputi ilmu tentang prinsip-prinsip sains khusus dan sains pengamatan, ilmu tentang hakikat benda. Kemudian ilmu kemasyarakatan, yaitu meliputi jurisprudensi dan retorik. Kemudian klasifikasi sains menurut Ibnu Khaldun sebagai berikut. Sains yang dikaji di dunia Islam adalah sains filosofis dan intelektual yang dapat dipelajari secara ilmiah oleh manusia
dengan menggunakan penalaran dan intelijensi yang dimiliki sejak lahir. Dan sains yang disampaikan yang hanya dapat dipelajari dengan cara penyampaian, yang kalau ditelusuri akhirnya akan sampai pada penemu sains tersebut, dan dalam hal sains agama kembali ke sumber wahyu. Kemudian masjid adalah lembaga pendidikan dan pusat pembelajaran dalam Islam. Fungsi masjid itu sendiri sebagai sekolah sejak pemerintahan Khalifah kedua, yakni Umar bin Khattab. Dari pengajaran awal dalam bahasa dan agama, ini lahirlah sekolah dasar rakyat, Muhattab, dan juga pusat pengajaran lanjutan yang berkembang menjadi universitas-universitas pertama abad pertengahan dan yang akan menjadi model bagi universitas permulaan di Eropa pada abad ke-11 dan ke-12. Tujuan Muhattab adalah memperkenalkan remaja dengan ilmu membaca, menulis, dan lebih khusus dengan prinsip-prinsip agama. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu tentang kosmologi, kosmografi, geografi, dan sejarah alam. Prinsip dasar semua kosmologi yang dikembangkan dalam Islam adalah sama. Prinsip ini pada hakikatnya menyangkut kesatuan dan gradasi sesuatu dengan pernyataan bahwa secara metafisik realitas pada akhirnya adalah satu dan tidak banyak, akan tetapi secara kosmologi dunia nyata hanyalah satu dari keadaan wujud yang banyak, yang semuanya meminjamkan ungkapan sufi adalah sekian banyak kehadiran ilahi. Prinsip-prinsip umum kosmologi ini hadir dalam semua fase sains Islam. Kosmologi dan kosmografi Islam juga berdasarkan angelologi, ilmu tentang malaikat yang diturunkan dari Al-Quran. Penjelasan mengenai kosmos selalu mempertimbangkan bukan saja segi jasmani dan duniawi, tetapi juga semua manifestasi formal, jadi termasuk juga dunia malaikat. Kenyataannya, angelologi Al-Quran dikembangkan pengarang muslim menjadi satu sistem yang terperinci meskipun filosof dan orang bijak tertentu. Penulisan naskah panjang tentang kosmografi yang berusaha melukiskan seluruh alam semesta dengan tekanan khusus pada natural history dan dengan tujuan memperlihatkan kearifan Allah dalam penciptaan menjadi mode sepanjang periode akhir sejarah Islam, khususnya dari abad ke-6 Hijriah hingga abad ke-12, khususnya dari abad ke-6 Hijriah dan seterusnya. Kemudian geografi adalah satu dari sains-sains yang paling dikembangkan kaum muslim. Dalam bidang ini mereka meninggalkan banyak sekali karya tulis, terutama dalam bahasa Arab, pun juga dalam bahasa Persia dan Turki. Studi geografi di kalangan kaum muslimin tidak hanya meliputi negeri-negeri Andalusia, Afrika Utara, Eropa Selatan, dan daratan Asia, tapi juga lautan Hindia dan semua laut-laut yang berada dengannya. Dalam teks geografi Islam, geografi deskriptif dan simbolis sering digabung sehingga tidak ada perbedaan tajam antara geografi ilmiah seperti yang dimaksud dalam arti modern dengan geografi sakral, di mana arah gunung, sungai, pulau, dan seterusnya menjadi lambang dunia langit. Konsepsi muslim mengenai bumi selalu didominasi oleh kosmos pusat, Kof, dan 7 daerah yang merupakan citra duniawi dari susunan langit dan yang punya pandangan dengan langit. Inilah dinyatakan lewat simbolisme astrologis di mana tiap daerah dihubungkan dengan satu planet dan tanda zodiak. Kemudian sejarah kealaman dalam Islam, dalam kenyataannya biasanya dikembangkannya dalam kerangka sejarah sakral, seperti halnya dalam tradisi Yahudi, di mana pengarang seperti Philo menulis sejarah universal sebagai komentar terhadap perjanjian lama, khususnya kitab Kejadian. Dalam tradisi penulisan sejarah kealaman ini tidak dibuat pembedaan antara yang sakral dan yang profan. Semua makhluk di dunia dikaji sehubungan dengan asal-usul ilahinya. Pikiran ilmuwan muslim selalu berada dalam kekaguman vis dunia alam, sementara ia mengambil manfaat darinya. Baginya alam tidak pernah kosong dari semangat hidup ataupun kehilangan bau-bauan surga duniawi. Jadi alam bukan memainkan peran negatif
dan suram seperti halnya bagi Kristen abad pertengahan. Sebaliknya, ia adalah pancaran kegembiraan dan keindahan seperti dapat dilihat dari studi ilmiah maupun strata tentang alam dan dalam seni yang diciptakan dan dibina dalam peradaban Islam. Kemudian bab 4 yaitu fisika. Fisika dalam sains abad pertengahan seperti juga dalam abad pertengahan seperti juga di kalangan bangsa Greka mencakup pengkajian semua yang berubah, atau dengan menggunakan terminologi Aristoteles tentang semua hal di dunia penciptaan dan perusakan. Dalam dunia Islam, pengkajian fisika atau tabiiyat lebih daripada sains maupun mengikuti ajaran Aristoteles dalam garis besar dasarnya. Kebanyakan masalah yang dikemukakan filosof dan saintis muslim dalam bidang ini diletakkan dalam kerangka doktrin, bentuk, dan materi. Kemudian bab kelima yaitu matematika. Matematika dalam perspektif Islam dipandang sebagai gerbang dari dunia indera menuju ke dunia pengertian, tangga antara dunia perubahan dan dunia arketip. Dalam hubungannya dengan dunia indera, serupa itu pula matematika adalah abstraksi, seperti halnya semua bentuk bersumber dari titik dan semua bilangan dari unitas. Begitu pula semua multiplitas datang dari pencipta adalah esa. Bilangan dan bentuk ditunjukkan menurut pandangan Pitagoras, yaitu sebagai aspek ontologisme dari unitas dan bukan hanya sebagai kuantitas murni menjadi sarana untuk menyatakan unitas dalam multiplitas. Pikiran Muslim karenanya selalu tertarik pada matematika seperti tampak, bukan saja dalam aktivitas tinggi Muslim dalam sains matematika, tapi juga dalam seni Islam. Kemudian bab 6 astronomi. Beberapa segi baru dari astronomi Islam mencakup selain semua penyempurnaan yang dilakukan terhadap sistem Ptolemus, katalogus bintang yang merupakan katalogus baru yang pertama sejak masa Ptolemus dan menggantikan kalkulus busur dengan kalkulus sinus dan trigonometri. Para astronom Muslim juga memodifikasi sistem umum Iskandariyah dalam dua hal penting. Modifikasi pertama yaitu menghapuskan 8 bola yang dihipotesakan Ptolemeus. 8 bola yang dihipotesakan Ptolemeus untuk menghubungkan gerakan sehari-hari tiap-tiap langit. Sarjana Muslim menggantikannya dengan satu langit dan berbintang pada batas alam raya. Kemudian selanjutnya